wabarakatuh. Halo kakak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kakak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada video kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Lalu yang kedua, memahami isi teks bacaan. Setelah itu, membuat kalimat sederhana. Lalu yang terakhir adalah pemberian tugas. Sebelumnya Bu Desi mau tanya dulu, makhluk hidup itu siapa saja ya? Apakah kakak tahu? Ya, makhluk hidup itu terdiri dari 3. Yang pertama ada manusia, lalu ada hewan, dan ada tumbuhan. Mengapa sih mereka disebut makhluk hidup? Memangnya apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nah, pada kali ini, ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan. Hanya saja, makanan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Ciri-ciri yang kedua, kira-kira kalau dilihat dari gambar apa, Kak? Ya, benar. Ciri-ciri yang kedua adalah bernafas. Semua makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, tumbuhan juga bernafas melalui daun dan batangnya. Kira-kira apakah kakak tahu paus bernafas menggunakan apa ya? Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bertumbuh. Tentu untuk sampai sebesar sekarang, kamu pasti pernah menjadi bayi kan? Nah, hal itu menandakan bahwa kamu bertumbuh. Perhatikan pula tanaman di samping. Tanaman dan hewan juga bertumbuh. Ciri-ciri yang keempat adalah makhluk hidup bergerak. Ikan dapat berenang, manusia bisa berjalan dan berlari. Tanaman bergerak mengikuti cahaya matahari. Semua makhluk hidup bergerak dengan cara mereka masing-masing. Dan yang terakhir, makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak bertujuan agar makhluk hidup memperoleh keturunan. Cara berkembang biak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang bertelur seperti ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Ada pula yang melahirkan seperti kucing, sapi, gajah, jerapah, dan masih banyak lagi. Nah, hewan yang melahirkan biasanya disebut juga sebagai hewan mamalia. Yang terakhir, cara berkembang biak yaitu bertelur dan melahirkan. Loh, kok bertelur dan melahirkan? Bagaimana caranya? Nah, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, mereka biasanya bertelur dan telurnya disimpan di dalam perutnya. Jadi, belum ditetaskan dulu. Nah, setelah telurnya menetas di dalam perut, baru akan keluar individu-individu baru. Nah, yang itu disebut melahirkan. Oke, bahasan yang kedua yaitu mencermati kosakata dalam teks bacaan. Pernahkah kamu membaca sebuah cerita? Tentu pernah kan? Ternyata setiap teks bacaan itu selalu memuat informasi penting loh. Tanyakan kepada guru atau orang tuamu jika tidak mengerti arti sebuah kata ya. Perhatikan teks bacaan berikut. Makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Makanan seimbang adalah makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi, walaupun kamu makan makanan yang bergizi tetapi tidak seimbang, maka itu juga tidak baik. Karena zat gizi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dengan makan makanan yang bergizi, lalu lengkap dan seimbang, berarti kita telah menjaga kesehatan tubuh.
Selanjutnya, bagaimana sih cara kita memahami suatu isi teks bacaan? Nah, salah satu cara agar kita memahami isi teks bacaan adalah dengan cara menjawab pertanyaan. Ada satu contoh pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Guru pada video kali ini. Pertanyaannya adalah, apa saja zat yang dibutuhkan oleh tubuh? Setelah kita baca tadi, kalau kakak lihat ada tanda warna kuning pada bacaan. Nah, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Begitu adalah salah satu contoh cara kita memahami isi sebuah teks bacaan, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, materi yang ketiga, kita akan bahas tentang membuat kalimat sederhana menggunakan kata-kata di bawah. Pertama adalah kata karbohidrat. Kira-kira kalimat apa ya yang bisa dibuat dari kata karbohidrat? Yang pertama, contohnya adalah karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Lihat, di kalimat itu terdapat kata karbohidratnya kan? Nah, untuk kalimat yang kedua, kita masih pakai contoh karbohidrat juga. Nasi adalah salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Begitu adalah salah satu contoh membuat kalimat sederhana, asalkan kata yang diperlukan harus ada di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, yang kedua, membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata berkembang biak. Contohnya adalah kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Makhluk hidup berkembang biak agar memperoleh keturunan. Nah, itu adalah dua contoh kalimat yang menggunakan kata berkembang biak. Bagaimana? Apakah kalian bisa melakukannya? Mudah kan? Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kakak akan diberikan tugas melalui Google Classroom yang harus dikerjakan pada hari ini juga ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.